Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial homogen koefisien konstan yang beranggotakan yang nomor 1, Ika Widyaningrum 19000061117, Infix Unggul Didalyana 19000061119, Alivia Rahmawati 19000061120, Septiana 19000061121. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Septiana. Yang pertama yaitu definisi dari PD homogen dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial order 2 homogen koefisien konstan adalah sebagai berikut. Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, di mana Y anggota bilangan real, solusi PD tersebut atau dengan R akan ditentukan. Maka substitusi menghasilkan persamaan karakteristik yaitu R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Jadi agar Y sama dengan E pangkat Rx, solusi haruslah R memenuhi persamaan karakteristik tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alivia. Terdapat 3 kemungkinan bagi akar-akar persamaan karakteristik di atas. Yang pertama, 2 akar real berbeda, R1, R2 merupakan bilangan real. Maka solusi umumnya adalah Yx sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Yang kedua adalah akar real sama, R anggota bilangan real. Maka solusi umumnya adalah Yx sama dengan C1E pangkat Rx ditambah C2E pangkat Rx. Karakteristik yang ketiga adalah 2 akar kompleks saling konjugat. R1,2 sama dengan A plus minus beta, di mana alfa dan beta merupakan bilangan real. Maka solusi umumnya adalah Yx sama dengan C1E pangkat alfa ditambah I beta kali X ditambah C2E pangkat A dikurangi I beta kali X. Maka dapat disederhanakan menjadi E pangkat alfa beta dikali C1 cos alfa beta ditambah C2 cos alfa beta ditambah E pangkat AX dikali C1 sin beta X dikurangi C2 sin beta X. Maka hasilnya adalah E pangkat AX dikalikan dengan A cos beta X ditambah B sin beta X, dengan A dan B merupakan bilangan kompleks. Selanjutnya adalah contoh PD homogen koefisien konstan yang akan disampaikan oleh Mbak Infix. Selanjutnya yaitu contoh dari PD homogen koefisien konstan. Tentukan apakah persamaan Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0 merupakan PD homogen koefisien konstan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan persamaan karakteristiknya, yaitu menjadi R kuadrat min 7R plus 10 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi R min 5 dan R min 2 sama dengan 0. Menjadi R min 5 sama dengan 0 dan R min 2 sama dengan 0. Maka R sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Hasilnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 5X plus C2E pangkat 2X. Karena persamaan Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0, maka persamaan tersebut merupakan PD homogen dan solusinya Y sama dengan
C1 pangkat 5x plus C2e pangkat 2x disebut koefisien konstan karena nilai C1 dan C2 konstan. Maka PD tersebut merupakan PD homogen koefisien konstan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Infik. Baik, bukan contoh persamaan diferensial homogen koef konstan. Nah, selesaikan Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Apakah termaksud persamaan diferensial homogen koef konstan atau bukan? Nah, penyelesaiannya yaitu Y sama dengan karena 8x kuadrat adalah berupa fungsi, maka ini dikatakan tak homogen karena tidak sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu ada dua cara, yaitu mencari diferensial homogen dan tak homogen. Y sama dengan YH plus YP. Nah, YH tersebut adalah solusi dari persamaan diferensial homogen. Sedangkan YP solusi dari persamaan diferensial tak homogen. Nah, langkah pertama yaitu untuk penyelesaian PD homogen diperlukan akar-akar karakteristik. Nah, akar-akar karakteristik dari Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 0 adalah M kuadrat ditambah 4 plus 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya, karena mungkin takut salah atau susah, jika langsung ya, maka menggunakan rumus ABC. Nah, ini tuh M1, M2-nya yaitu sama dengan min B plus minus akar dari akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu dimasukkan ya konstantanya itu A-nya sama dengan 1, B-nya tidak ada maka sama dengan 0, C-nya 4. Nah, kita masukkan M12 sama dengan 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 per 2 dikali 1. Lalu 0 plus minus akar min 16 per 2. Nah, karena akar min 16, 16-nya itu bisa diakar yaitu 4, berarti masih ada akar min 1. Karena min tidak bisa dikeluarkan, supaya min jadi plus, maka kita harus pakai I. Nah, jadi 4I akar 1. Jadi akar 1 tidak ditulis itu tidak apa-apa ya, karena itu 1. Maka lalu disederhanakan yaitu 4 dan 0 kita faktorkan jadi 2 dikali 0 plus minus 2i per 2. Lalu disederhanakan lagi jadinya M12 sama dengan 0 plus minus 2i. Nah, M1, M2-nya sama dengan alfa plus minus I beta. Alfanya sama dengan 0, betanya sama dengan 2. Solusi umum PD homogen adalah Y sama dengan A dikali E pangkat alfa X cos beta X ditambah B dikali E akar alfa maaf B dikali E pangkat alfa X sin beta X. Y sama dengan, nah ini di sini alfanya kita ganti 0. Alfanya kita ganti 0, sedangkan ini betanya, mohon maaf ya ini saya salah menulis, harusnya cosnya cos 2x, betanya diganti 2, yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat 0x cos 2x ditambah B dikali E pangkat 0x sin 2x. Nah, karena pangkat 0 itu sama dengan 1, E pangkat 0 sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan A cos 2x ditambah B sin 2x. Itu solusi persamaan diferensialnya. Lalu langkah keduanya kita mencari YP, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 8x kuadrat. Nah, fungsinya itu di sebelah kanan 8x kuadrat. Kita bisa menggunakan tabel koefisien tak tentu. Nah, kita itu bisa dilihat ya, tabel yang
tabel yang mana yang masuk ke dalam 8x kuadrat. Kita bisa menggunakan tabel yang kedua. Lalu maka YP-nya sama dengan Kn X pangkat N ditambah K N-1 X N-1 sampai dengan K0. 8-nya kita bisa simpan dulu ya. Nah, kita menentukan YP. YP itu yang penting K terakhirnya sampai 0. K0 berarti kan di sini sampingnya itu K1X, sampingnya lagi sebelah sisinya itu K2X2. Karena di sininya karena di sininya X kuadrat, jadinya itu K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Atau untuk menentukan YP-nya yaitu K-nya sama dengan kuadratnya. Berarti K2X2. Semakin ke kanan dikurang 1, maka K0. Lalu diturunkan pertama dari YP. Y aksen P sama dengan turunan dari K2X kuadrat yaitu 2K2X ditambah K1X turunannya K1. Sedangkan K0-nya 0. Nah, sedangkan turunan keduanya dari 2K2X sama dengan 2K2. Setelah didapat Y aksen P, Y turunan kedua P, maka disubstitusikan YP, Y aksen P, Y turunan kedua P ke PD. Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Yaitu 2K2 ditambah 4 dikali K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0 sama dengan 8X kuadrat. 2K2 ditambah 4 dikali K2X2 sama dengan 4K2X2. 4 dikali K1X yaitu 4K1X. Nah, K0-nya dikali dengan 4 sama dengan ditambah 4K0 sama dengan 8X kuadrat. Jadi, kita urutin yang paling besar, dimulai dari yang paling besar yaitu 4K2X kuadrat ditambah 4K1X ditambah 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 8X kuadrat. Nah, ini kita sebentar. Untuk mencari K1-nya yaitu 4K1X sama dengan 0. Mohon maaf ya Mbak Widya, seperti ini ada yang kurang, K2-nya menghilang. Sebentar nanti sebentar. Untuk mencari K2-nya, yaitu dari 4K2X kuadrat sama dengan 8X kuadrat. Nah, itu X kuadratnya kanan kiri disederhanakan. Jadinya 4K2 sama dengan 8. Nah, K2-nya sama dengan 2. Lalu 4K1X-nya sama dengan 0. X-nya disederhanakan jadinya 4K1 sama dengan 0, K1-nya sama dengan 0. Lalu 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0. K2-nya dimasukkan ya yang tadi 2. 2 dikali 2 ditambah 4 dikali K0 sama dengan 0.
4 K0-nya sama dengan min 4. Jadinya K0 sama dengan min 1. Karena sudah ketemu semuanya, disubstitusikan ke YP. YP sama dengan K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Lalu dimasukkan K2-nya 2X kuadrat, K1-nya 0, jadi 0 dikali X ditambah K0-nya min 1. Jadi YP sama dengan 2X kuadrat min 1. Solusi PD tak homogen yaitu Y ditambah YH plus YP. Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X ditambah 2X kuadrat min 1. Lalu materi ini akan disampaikan oleh Mbak Alivia. Menentukan solusi umum. Soalnya adalah tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Penyelesaiannya, persamaan karakteristik dari PD tersebut adalah R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6 sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat menentukan faktornya menjadi R dikurangi 2 dikali R dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan akar karakteristiknya yaitu R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Karena R1 tidak sama dengan R2, maka solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Kemudian R1 dan R2 dimasukkan ke dalam rumus solusi umum tersebut, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Jadi, penyelesaian umum PD ini adalah Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Catatannya adalah nilai R1 maupun R2 dapat dibolak-balik dan tidak menjadi masalah ketika kita memasukkannya ke bentuk umum PD atau persamaan diferensial karena operator penjumlahan bersifat komutatif. Untuk materi cara langkah menentukan solusi khusus akan disampaikan oleh Mbak Widya. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentukan solusi khusus persamaan diferensial Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 8E pangkat min 2X. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk persamaan diferensialnya tadi kan seperti soal, memiliki persamaan karakteristik. Karakteristiknya itu sama dengan R pangkat 2 ditambah 4R ditambah 4 sama dengan R ditambah 2 dikuadratkan 2 sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh hanya satu akar, yaitu akarnya R sama dengan min 2. Maka solusi homogennya adalah YH X sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat min 2X sama dengan C1 ditambah C2X. Lalu E dipangkatkan min 2X. Maka YP itu yang tak homogen sama dengan AE dipangkat min 2X maupun YP sama dengan atau berarti YP sama dengan AE min 2X itu sama dengan istilahnya sama dengan YP sama dengan AX E pangkat min 2X. Nah, akan memberikan jadi YP sama dengan AX E pangkat min 2X itu akan memberikan YP Y double aksen P ditambah 2Y aksen P dikurangi 2YP sama dengan 0. Kita harus memodifikasi lebih jauh lagi yaitu YPX sama dengan AX pangkat 2 E pangkat min 2X. Nah, jadi Y aksen PX sama dengan 2AXE pangkat min 2X dikurangi 2AX pangkat 2 E
pangkat min 2X sama dengan 2 kali AX min AX pangkat 2 dikalikan E min 2AX. E pangkat min 2AX. Maaf, E pangkat min 2X. Nah, JP double P, X sama dengan 2 dikali AX min 2X pangkat 2 dikali E pangkat min 2X. Dikurangi 4 dikali AX min AX pangkat 2 dikali E pangkat min 2X. Sama dengan min 4X ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dikali 2AE dipangkat min 2X. Maka 8E pangkat min 2X sama dengan Y double aksen P ditambah 4Y aksen P ditambah 4YP. Sama dengan min 4X ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dikali 2AE pangkat min 2X ditambah 4 dikali 2. Nah, dikalikan AX min 2 min AX pangkat 2 dikali E pangkat min 2X ditambah, lalu ditambahkan 4 AX pangkat 2 E pangkat min 2X. Jadi mendapat 2A 2E pangkat min 2X. Maka A sama dengan 4, jadi YPX sama dengan 4X pangkat 2 E pangkat min 2X. Ini untuk soal latihannya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.